Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada hari Jumat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk hadir di masjid ini. Yaitu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita ini insya Allah senantiasa berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan muka bumi sebagai rahmat bagi alamin, sekaligus sebagai teladan bagi kita semua. Saudaraku yang mengajukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila lama lagi kita akan menunaikan puasa Ramadan. Sudah cukup 1 bulan lagi. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha keras bagaimana supaya nanti dalam pelaksanaan ibadah Ramadan semuanya mampu kita lakukan, mampu kita laksanakan dengan sesuai tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang sudah puasa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, boleh dari 60 tahun yang puasa, tapi dia tidak memahami apa dan bagaimana tata cara berpuasa dengan baik. Amalan apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita beribadah di bulan suci Ramadan sehingga terkesan kepada kita Ramadan itu adalah hanya sekedar rutinitas. Oleh karena itu pada Jumat yang berbahagia ini ingin saya sampaikan bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat. Tentu jamaah bertanya, kenapa kita harus bertobat? Kan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Memang bulan Ramadan adalah bulan ampunan, tetapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita penuh dengan dosa, masuk bulan suci Ramadan berat kita untuk melakukan amal ibadah. Kalau kita banyak dosa, susah untuk baca Quran, susah untuk sholat sunat, apatah lagi sholat malam. Demikian juga dengan amal lain. Kalau kita banyak dosa, pasti berat untuk kita tunaikan ibadah ini. Maka tidak ada jalan lain, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kecuali kita bertobat memang mati. Sebelum datang bulan suci Ramadan, tobat kita. Kenapa harus bertobat? Kita kan manusia biasa. Kita bukan malaikat. Kalau ada orang berkata saya tidak berdosa, bukan manusia. Kenapa? Karena baru keluar dari pintu kita sudah berdosa. Apatah lagi malah melintang ke sana kemari, pasti kita banyak dosa, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu yang pertama dilakukan adalah tobat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Jangan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya sudah segunung, tapi tidak mau mohon ampun, bertobat kepada Allah. Malas beristighfar, malas merenungkan dosa-dosanya, malas mentafakuri dirinya. Dari subuh hari hingga subuh lagi apa yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah dan malaikat yang mencatat kita. Yang tahu kita berdosa hanya kita dengan Allah. Orang lain barangkali tidak tahu. Oleh karena itu gugurkanlah dia sebelum datang bulan suci Ramadan, sehingga apa, pada saat masuk bulan suci Ramadan kita sudah ringan melakukan amal ibadah, ringan baca Quran. Kalau banyak dosa, baca Quran pasti orang malas. Lalu dimulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada mesin tamu ditutup, Sadaqallahul azim. Ada mesin orang pasti berhenti. Tapi kalau orang kurang dosanya, siapapun yang datang bertakal mengaji, dia tidak berhenti. Balik Nabi dulu Pak, saya mau baca dulu 5 ayat baru berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mencari ilmu tentang Ramadan. Cari ilmu tentang Ramadan. Jangan hanya cari ilmu salah. Ilmu bodoh-bodoh orang dicari, tapi ilmu tentang bulan puasa kita tidak mau cari. Sekarang tidak susah orang belajar, gampang. Sekarang ustaz ada di mana-mana. Bahkan guru Google itu semua bisa diberikan kepada kita. Maka cari apa yang dicari. Yang pertama adalah bagaimana cara berniat. Bagaimana cara berniat untuk berpuasa 1 bulan. Cari, dapat tinggal ketik di YouTube bacaan niat berpuasa Ramadan. Dia akan berbicara nawaitu shoma gadin dan seterusnya. Dia akan kasih tahu kita. Cari ilmu tentang niat puasa.
Kenapa harus dicari? Karena salah satu faktor penentu diterimanya puasa hanya dengan niatnya yang betul. Siapa-siapa yang tidak berniat pada saat berpuasa maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala alias tidak diterima pahala puasanya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu sesungguhnya ditentukan oleh niatnya. Kapan niatnya salah, pasti ditolak oleh Allah. Cari ilmu tentang niat berpuasa. Pada Jumat ini saya hanya sampaikan tempat berniat ada dua. Yang pertama, pada awal Ramadan boleh kita berniat 1 bulan penuh puasa. Aku berniat berpuasa Ramadan fardu 1 bulan Ramadan karena Allah. Besok tidak berniat tidak apa-apa, sudah berniat 1 bulan. Cara yang kedua, setiap malam kita berniat. Jangan berniat mencuri saja yang ada di otak kita. Niat puasa tidak pernah diniatkan, Nabi lama sampai di besok. Padahal niat yang menentukan. Aku berniat puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Tapi niat itu dalam hati, tidak perlu berteriak, tidak perlu dibesarkan sesungguhnya. Ilmu apa lagi saudara yang dimuliakan oleh Allah? Ilmu tentang sholat berjamaah. Ramadan amal ibadah dilipat gandakan. Cari ilmu bagaimana cara sholat berjamaah. Jangan hanya datang di masjid lalu berdiri lalu ruku lalu sudah pulang. Tidak ada ilmu sholat berjamaahnya. Ramadan tiap datang beberapa banyak amal ibadah yang disediakan fasilitasnya oleh Allah, tapi boleh jadi sia-sia karena kita tidak punya ilmu di dalamnya. Kita dari rumah menuju masjid jangan lupa berdoa. Doanya cari sendiri. Saya hanya sebutkan awalnya. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Cari dan seterusnya. Pasti kalau diketik bacaan atau doa menuju masjid pasti ada. Setelah sampai di masjid, apa yang kita lakukan? Masuk ke masjid dengan kaki kanan, baca doa. Apa doanya? Keterlaluan kita. Hampir seumur hidup kita masuk masjid, doa masuk masjid kita tidak hafal. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu rahmatmu. Baca mati masuk dengan kaki kanan. Sampai di masjid apa yang dilakukan? Ingat, bagi laki-laki adalah saf yang terbaik adalah yang paling depan. Airus sufufir rijalu awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarrus sufufir rijalu akhiruha. Tapi sejelek-jelek saf bagi kaum laki-laki adalah yang paling belakang. Itu artinya diutamakan kita datang duluan. Dan kalau datang duluan langsung di depan, jangan diperuntukkan oleh pejabat. Tidak ada itu dalam undang-undang masjid. Yang adalah siapa yang paling duluan datang, itulah yang paling terdepan. Tapi ingat, jangan dicoba-coba berdiri di belakang sini kalau kita tidak tahu. Kenapa yang berdiri di belakang imam itu adalah pengganti imam? Makanya ada pintu dibuat di situ, ada juga di sini. Kalau imam bermasalah, imamnya bisa keluar melarikan diri. Yang ganti adalah yang di belakangnya. Kalau tidak tahu, astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Imam manusia biasa, boleh jadi buat angin, boleh jadi sakit. Makanya yang harus berdiri di belakang ini adalah orang yang mengerti tentang imam.
Setelah sampai di sini saudara ini apa yang dilakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yaktar rakaatain, maka jangan kalian duduk kecuali menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Cuma jangan datang terlambat karena mau sholat tahiyatul masjid. Di atas ini ada kode iqamat. Kalau dia di angka 2 masih boleh sholat sunat. Entah itu tahiyatul masjid, entah itu sholat sunat qobliyah. Tapi begitu di angka 1 jangan coba-coba sholat sunat lagi. Kenapa? Bapak akan dapat iqamat. Akan rusak pahala berjamaah. Kenapa? Terlambat bapak takbir. Maka datanglah dan menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan dulu sebelum menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita sholat qobliyah. Hampir semua sholat fardu itu ada qobliyahnya. Iya. Cuma ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang hampir mendekati wajib, ada yang tidak. Maka dicari ilmunya itu yang dicari ilmunya, ilmu sholat berjamaah. Lalu kita sholat berjamaah apa yang dilakukan? Bagaimana cara baca Fatihahnya? Bagaimana dengan rukunya? Bagaimana dengan gerakan lain? Bagaimana bacaannya? Yang mana yang wajib dibaca? Yang mana kita sama dengan bacaannya imam? Harus dicari Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang kedua adalah cari ilmu tentang bagaimana cara melakukan sholat berjamaah dengan baik. Yang ketiga, apalagi setelah kita sholat berjamaah, cari bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara membaca Quran dengan baik. Ada orang umurnya sudah hampir mati, baca Qurannya masih belepotan. Seharusnya tidak boleh terjadi. Itu adalah sumber hukum yang harus kita perpegangi seorang muslim. Itu kita tidak boleh tidak bisa kita baca. Jangan bahasa Inggris lancar, bahasa Eropa lancar, bahasa Inggris lancar, tapi giliran baca Quran terkaki tadi. Tidak jelas mana alif, tidak jelas mana ro, tidak jelas huruf-huruf yang lain. Kenapa? Karena hanya tamat selesai khatam Quran, terus baca rakaat selesai, tidak diulang lagi. Maka cari ilmu bagaimana caranya belajar Al-Quran. Sekarang banyak juga guru, tuang Google juga ada. Begitu dibuka cara membaca Al-Quran dengan baik, ada dia nongol. Cara Iqra ada dia, bagaimana tajwidnya ada dia. Bisa belajar orang otodidak, tapi boleh jadi lebih baik kalau ada guru. Sehingga apa? Begitu Ramadan kita bisa hatam dengan baik. Kita cari ilmunya. Setiap selesai sholat wajib dibaca 2 juz. 5 sholat fardu maka bisa selesai 1 juz 1 hari. Jangan dirokol ki. Kenapa? Karena bisa orang sakit. Disiasati cari ilmunya. Yang berikutnya adalah karena ini hari Jumat, cari ilmu bagaimana makan sahur, bagaimana berbuka, bagaimana sholat tarawih. Cari ilmunya. Kalau ilmu tentang berbuka kita tidak tahu, maka kita tidak datang sholat tarawih. Karena kita makan boleh jadi 2 piring, yang terjadi adalah kita ngantuk. Maka cari ilmu bagaimana cara berbuka, bagaimana berbuka menurut Nabi.
dan seterusnya dan seterusnya. Banyak lagi saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah mari kita bersyukur kepada Allah. Itu yang perlu dipersiapkan. Kenapa perlu bersyukur? Begitu masuk bulan Ramadan bersyukur kepada Allah, karena Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ajal ini akan datang tiba-tiba. Orang yang tidak bisa masuk dengan Ramadan berarti sudah duluan dipanggil oleh Allah. Kesempatan bertobat, kesempatan beribadah sudah hilang saudara yang dimuliakan oleh Allah. Maka syukur, alhamdulillah kita masuk di bulan pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita masuk bulan Ramadan, lalu kita sungguh-sungguh berpuasa di siang hari, lalu kita sungguh-sungguh melakukan sholat tarawih di malam hari, maka sebesar apapun dosa kita kepada Allah, bukan dosa kepada sesama, akan diampuni oleh Allah. Ingat, catatan besar adalah dosa kepada Allah bisa diampuni lewat sholat sunat, istighfar dan seterusnya. Tapi kalau dosa kepada sesama tidak bisa dihapus dengan istighfar, harus kita minta maaf kepada orang yang tepat berdosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amrahu bi badani nafsi wa sanna min malaikatil musabbiti bi kursi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu alaihi khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai dengan bulan puasa, kita masuk menunaikan ibadah puasa dengan sehat wal afiat, dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, dan insya Allah diterima seluruh amal keluarga kita, dan kita insya Allah menjadi penghuni surga dan ampunan Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب السلامة، أبواب البركة، أبواب القوة والصحة والرزق والعلم، أبواب الجنة. وبالخصوص جماعة مسجد الكريم مقعدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diluruskan dan mendapatkan sanad isi yang masih kosong. Dan hadir agar sekalian ada kepastian mengikuti sholat berjamaah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin.